Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang gerak parabola. Anak-anak, sebelum kita bahas lebih jauh tentang gerak parabola, baiklah kita perhatikan terlebih dahulu lintasan gerak pada video-video berikut ini. Perhatikan lintasannya ya. Sekarang kita ubah sudutnya. Akan lebih jauh. Video yang ini juga sama, perhatikan lintasannya. Ini juga, perhatikan lintasannya anak-anak. Oke, agar lebih jelas, semakin jelas, kita perhatikan animasi berikut ini. Ketika sudutnya kita ubah, menjadi 30 derajat, dan kecepatan awalnya kita jadikan 15,5 meter per sekon, hasilnya ternyata melebihi dari titik acuan. Di sini titik acuannya adalah 20 meter. Sekarang sudutnya kita ubah 16 derajat, ternyata malah berada di depan titik acuannya. Sekarang sudut elevasinya kita ubah menjadi 45 derajat dan kecepatan awalnya kita ubah menjadi 13,5 meter per sekon. Ternyata mencapai jangkauan maksimum anak-anak, yaitu 20 meter ketika sudutnya 45 derajat dan kecepatan awalnya 13,5 meter per sekon. Ini anak-anak. Jadi dipengaruhi di sini untuk mencapai jangkauan maksimum ini dipengaruhi oleh sudut elevasi juga kelajuan awalnya. Nah, ini adalah gambaran lebih jelas tentang lintasan pada gerak parabola anak-anak. Jadi gerak parabola ini lintasannya adalah seperti grafik parabola, anak-anak ya, seperti kurva parabola. Nah, gerak parabola ini adalah perpaduan antara GLB dan GLBB, anak-anak. Nah, seperti apa perpaduannya? Kita perhatikan. Ini adalah lintasannya tadi. V0 diuraikan menjadi V0 X dan V0 Y. Kemudian ini V0 X dan VY. Kemudian di ketinggian maksimum, V0 X dan VY-nya sama dengan 0. Kemudian di sini V0 X dan VY juga. Dan terakhir adalah V0 X dan V0 Y. Anak-anak, di sini yang selalu sama adalah V0 X-nya. Anak-anak perhatikan di sini. Yang selalu sama adalah V0 X-nya. Ya, selalu sama. Berarti karena V0 X-nya selalu sama, maka pada sumbu X itu bergerak lurus beraturan, anak-anak. Jadi kecepatannya selalu sama, yaitu V0X. Vx-nya selalu sama dengan V0X. Berarti V0X-nya adalah V0 cos alfa. Sedangkan Vy-nya berganti-ganti, anak-anak. Ini perhatikan, berganti-ganti. Bahkan pada ketinggian maksimum, Vy-nya bernilai 0. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Pada sumbu X,
melakukan gerak GLB. GLB syaratnya adalah V-nya konstan. Dalam hal ini adalah Vx sama dengan V0x. Nah, tadi ya anak-anak ya, bahwa V0x-nya adalah V0 cos alfa. Jadi Vx selalu V0 cos alfa. Sedangkan jaraknya kita juga gunakan persamaan pada GLB. S sama dengan V dikalikan T. Di sini karena pada sumbu X maka S-nya kita ubah menjadi X. V-nya adalah V0x dikalikan T. Sehingga X sama dengan V0 cos alfa dikalikan T. Itu pada sumbu X anak-anak. Sekarang kalau pada sumbu Y bagaimana? Pada sumbu Y terjadi gerak lurus berubah beraturan. Nah, karena GLBB maka ada persamaan VT sama dengan V0 plus AT, sehingga diganti VY sama dengan V0Y min GT. Hanya kita ganti menjadi min G anak-anak. Karena bergerak ke atas sedangkan percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah. Jadi semakin ke atas itu geraknya semakin lambat anak-anak. Kemudian V0Y-nya kita ubah jadi V0 sin alfa min GT. Ini pada sumbu Y. Sedangkan jaraknya kita gunakan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, karena pada sumbu Y maka S-nya kita ubah jadi Y. Kemudian V0Y-nya kita ubah jadi V0 sin alfa. Nah, sehingga persamaan Y sama dengan V0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat. Paham ya anak-anak ya? Gerak pada sumbu X dan gerak pada sumbu Y. Jadi pada gerak parabola ini adalah perpaduan dari GLB dan GLBB anak-anak. Sekarang besar dan arah kecepatan. Vx tadi adalah V0 cos alfa, sedangkan Vy-nya adalah V0 sin alfa dikurangi GT. Untuk mencari besar kecepatan, kita gunakan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sedangkan arahnya kita gunakan tangen theta sama dengan Vy per Vx. Sedangkan jika pada persamaan kecepatan atau dalam fungsi IJ anak-anak ya, itu V sama dengan Vxi ditambah Vyj pada vektor satuan anak-anak ya. Kemudian untuk posisi R sama dengan Xi ditambah Yj. Gitu anak-anak ya. Jadi V sama dengan Vxi ditambah Vyj, sedangkan R sama dengan Xi ditambah Yj. Jadi ini seperti pada KD vektor anak-anak ya. Oke, kita ulangi lagi. Ketika V-nya sama dengan 0, di sini adalah ketinggian maksimum, anak-anak. Pada posisi di A di sini adalah posisi ketinggian maksimum. Ketika Vy sama dengan 0, syaratnya adalah Vy-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan padahal Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Maka T sama dengan V0 sin alfa per G. Di sini anak-anak, mengapa dinamakan TA? Karena T di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum dari O sampai dengan A. Ini membutuhkan TA sama dengan V0 sin alfa per G anak-anak. Nah, sedangkan pada titik B, jarak antara O ke B ini adalah jangkauan maksimum anak-anak. Jangkauan maksimum. Waktu yang dibutuhkan dari O sampai A itu sama dengan waktu yang dibutuhkan dari A sampai B. Sehingga waktu yang dibutuhkan dari O sampai B itu sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan dari O sampai A. Sehingga TB itu sama dengan 2 kali TA.
Maka kita peroleh TB sama dengan 2 fenol sin alfa per G. Paham ya anak-anak ya? Sedangkan O sampai B itu jaraknya adalah R atau dinamakan dengan jangkauan maksimum. Atau anak-anak juga bisa boleh menulis Xmax anak-anak. Hmax di sini juga bisa ditulis sebagai Ymax, itu juga boleh. Nah, untuk mencari ketinggian maksimum dari persamaan Y sama dengan V 0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat, karena pada ketinggian maksimum T-nya kita gunakan TA. Nah, TA-nya kita ubah menjadi V 0 sin alfa per G. Sekarang kita kerjakan menjadi V 0 kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurangi V 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Lalu kita samakan penyebutnya anak-anak. Sehingga hasilnya H maksimum sama dengan V 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Anak-anak boleh menuliskan Y maksimum ya. Sedangkan jangkauan maksimum atau Xmax atau juga bisa disebut R, kita ambil dari X sama dengan V 0 cos alfa dikalikan T. Tentu saja T di sini adalah TB anak-anak. Kita masukkan TB-nya menjadi 2 V 0 sin alfa per G. Nah, sehingga hasilnya adalah 2 V 0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Pada trigonometri anak-anak, ada sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Maka R bisa ditulis sebagai V 0 kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi persamaan yang di sini dan yang di sini itu sama anak-anak. Tetapi misalnya sudutnya 37 atau 53, lebih mudah menggunakan persamaan yang di atas. Kalau sudutnya 45 derajat, 30 derajat, 60 derajat, bisa menggunakan persamaan atas, bisa juga menggunakan persamaan yang di bawah. Bisa ya anak-anak ya? Ketika posisi di A, titiknya adalah setengah dari jangkauan maksimum itu X-nya, dan Y-nya adalah ketinggian maksimumnya itu sendiri. Pada vektor satuan bisa ditulis setengah RI ditambah H max C. Baik anak-anak, agar lebih paham, kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan 5 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu untuk mencapai ketinggian maksimum, B. Waktu untuk mencapai jangkauan maksimum, C. Ketinggian maksimum, dan D. Jangkauan maksimum. Bagaimana anak-anak, mudah ya? Oke, sekarang kita tulis terlebih dahulu diketahuinya V 0-nya 5 meter per sekon, alfanya 37 derajat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta untuk menghitung TA, TB, H max, dan R. Tinggal memasukkan pada persamaan saja anak-anak. Oke, TA sama dengan V 0 sin alfa per G. Kita masukkan persamaannya. 5 dikalikan sin 37 derajat per 10. Sin 37 derajat adalah 3/5, sehingga jawabannya adalah 0,3 sekon. Kemudian untuk mencari TB, karena TB sama dengan 2TA, TA-nya adalah 0,3 sekon, maka TB-nya adalah 0,6 sekon. Kemudian H maksimum, V 0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kita masukkan angkanya, V 0-nya adalah 5 dikuadratkan, sin 37 derajat dikuadratkan per 2 kali 10. Anak-anak untuk mengerjakan sin kuadrat dari 37 derajat itu mengerjakannya adalah sin 37 derajat itu berapa dulu,
baru dikuadratkan gitu nak ya. Oke, jadi 25 karena sin 37 derajat itu adalah 3/5, dikuadratkan dulu anak-anak. Baru dikalikan 25/20. Oke, menjadi 9/25. 25-nya kita coret sehingga tinggal 9/20, hasilnya adalah 0,45 meter. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencari R. Karena sudutnya adalah 37 derajat, bisa menggunakan persamaan yang R sama dengan 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Agar lebih mudah anak-anak. Oke, kita masukkan. Sin 37 derajat adalah 3/5 dan cos 37 derajat adalah 4/5. Sehingga jawabannya adalah yang 25 di sini dengan 5 dikali 5 ini hilang anak-anak ya. Sama. Kemudian 2 kali 3 adalah 6, 6 kali 4 adalah 24. Dibagi 10 hasilnya adalah 24 meter. Paham anak-anak ya? Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan 10 meter per sekon dan sudut elevasi 53 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A besar dan arah kecepatan saat 0,3 sekon. Yang B persamaan posisi setelah bola bergerak selama 1 sekon. Ini adalah diketahuinya. Ditanyakan adalah V dan θ saat T sama dengan 0,3 sekon dan R saat T sama dengan 1 sekon. Baik, sekarang kita akan menghitung Vx dan Vy-nya terlebih dahulu. Vx sama dengan V0 cos alfa. Kita masukkan 10 dikalikan cos 53. Cos 53 itu sama dengan sin 37 anak-anak. Sehingga hasilnya adalah 6 meter per sekon. Kemudian arahnya kita Vy sama dengan V0 sin alfa dikurangi GT. Kita masukkan 10. Sin 53 derajat adalah 4/5. Hasilnya adalah 8 dikurangi 3 adalah 5 meter per sekon. Ini sudah kita ketemukan bahwa Vx adalah 6 meter per sekon dan Vy sama dengan 5 meter per sekon. Lalu besarnya V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 36 ditambah 25. Atau akar dari 61 meter per sekon. Lalu arahnya anak-anak dengan menggunakan tangan alfa sama dengan Vy per Vx. Vy-nya 5, Vx-nya 6. Maka θ adalah arkestang dari 5/6. Begitu anak-anak. Sedangkan untuk mencari persamaannya, kita berarti membutuhkan X dan Y. X sama dengan V0 cos alfa dikalikan T. Kita masukkan T-nya 1 sekon tadi ya. Hasilnya adalah 6 meter. Sedangkan Y-nya V0 sin alfa T dikurangi setengah GT kuadrat. Hasilnya adalah 3 meter. Jadi X-nya adalah 6 meter dan Y-nya adalah 3 meter. Maka R sama dengan XI ditambah YC. Maka menjadi 6I ditambah 3C meter. Oke anak-anak, jadi X itu berhubungan dengan I dan Y itu berhubungan dengan J. Contoh soal yang ketiga. Sebuah pesawat terbang yang terbangnya mendatar dengan kecepatan 360 km per jam menjatuhkan sebuah bom anak-anak.
Apabila ketinggian pesawat adalah 3000 meter, tentukan A. Waktu yang dibutuhkan bom untuk menyentuh tanah. Yang B. Jarak dari saat bom dijatuhkan sampai menyentuh tanah. Oke, ini adalah ilustrasinya anak-anak. Di sini adalah pertama terbangnya mendatar. Mendatar kemudian melengkung. V0-nya 360 km per jam, kita ubah menjadi meter per sekon. Menjadi 100 meter per sekon. Kemudian alfanya 0 derajat di sini karena tadi terbangnya mendatar. Kemudian H-nya adalah 3000 meter. H yang dimaksud adalah ini anak-anak. Yang di sini adalah 3000 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu dari sini sampai di sini anak-anak. Ini waktunya berapa? Dan jaraknya, jarak itu dari saat bom dijatuhkan, berarti dari sini sampai di sini anak-anak. Ini jaraknya berapa? X-nya. Baik, sekarang kita menghitung waktunya dulu. Dari Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Anak-anak, jika di sini tempat bomnya pertama kali dijatuhkan di sini, ini kita anggap sebagai 0,0, maka yang berada di bawah di sini adalah negatif anak-anak. Ini adalah negatif. Jadi jika di sini 0,0, maka di sini atau di sini sama, ini adalah negatif. Maka Y ini bisa kita ganti menjadi negatif H atau min 3000 meter. Nah, alfanya adalah 0. Sehingga 100 sin 0 dikalikan T ini nilainya adalah 0 karena sin 0 derajat adalah 0. Maka 3000 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 600, T sama dengan 10 akar 6 sekon. Sedangkan X-nya sama dengan V0 cos alfa dikalikan T. V0-nya adalah 100, cos 0 derajat itu adalah 1, berarti 100 dikalikan 10 akar 6 adalah 1000 akar 6 meter. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, contoh soal yang terakhir. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi 30 derajat. Tentukan perbandingan antara tinggi maksimum dan jangkauan maksimumnya. Baik, langsung kita kerjakan anak-anak. V0-nya diketahui adalah V0. Alfanya adalah 30 derajat. Kita diminta untuk mencari perbandingan antara Hmax dan R, antara ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum. Nah, kita tulis terlebih dahulu persamaannya, bahwa Hmax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, dan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini persamaannya. Lalu V0 kuadratnya kita coret, G-nya juga kita coret. Jadi hasilnya adalah tinggal sin 30 derajat yang dikuadratkan per 2 per sin 2 kali 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah dikuadratkan per 2 per sin 60 derajat. Maka yang di sini setengah dikuadratkan adalah seperempat. Seperempat per 2 itu adalah 1/8. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Lalu 1/8 dan 1/2-nya kita coret. Jadi jawabannya Hmax per R adalah 1/4 akar 3. Atau Hmax banding R adalah 1/4 akar 3. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah dipahami tentang gerak parabola? Paham anak-anak ya? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan
Terima kasih anak-anak dan selamat belajar.